Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawati. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Kota Baru. Di sini saya bersama dengan rekan saya Ibu Hasmawati. Kami akan melaksanakan pra-observasi coaching supervisi dalam praktek pembelajaran. Oke, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Terlihat sekali, Bu, ya, kalau Ibu sedang dalam keadaan sehat. Amin, amin. Jadi begini, Bu, ya. Kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Di sini tujuannya adalah nanti kalau setelah kegiatan pra-observasi ini, Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti akan, insya Allah akan lebih bersemangat, lebih muncul ide-ide kreatif dari hasil kita melakukan observasi pada hari ini, pra-observasi pada kali ini, Bu, ya. Baik, Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan, Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran Ibu kali ini? Baik, untuk kegiatan pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai peserta didik. Di antaranya itu pertama, peserta didik harus mampu menyampaikan konsep kebutuhan, skala kebutuhan manusia dan skala prioritasnya. Terus yang kedua, peserta didik harus mampu menyebutkan jenis-jenis kebutuhan. Dan yang ketiga, peserta didik harus mampu menyusun skala prioritas kebutuhan manusianya atau kebutuhan mereka sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kami capai. Jadi begitu tadi, Bu, ya. Jadi semua itu berhubungan dengan skala prioritas kebutuhan pada manusia, Bu, ya. Iya. Kemudian apa area pengembangan yang Ibu kembangkan dari hasil pembelajaran ini? Nah, area yang ingin saya kembangkan yaitu dari keterampilannya, Bu, ya, karena nanti anak-anak akan mengidentifikasi suatu permasalahan. Setelah mengidentifikasi masalah apa yang tersaji di dalam artikel yang akan saya nanti bagikan, anak-anak akan maju mempresentasikan ke depan. Oh, Ibu, ya. Keterampilannya, Bu, ya. Iya. Kemudian model pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model PBL, Problem Based Learning, yang dimana yang itu tadi saya jelaskan bahwa anak-anak akan mengidentifikasi suatu permasalahan, mereka akan dibagikan per kelompok, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan dengan sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang berbentuk visual, nanti mempresentasikannya, ada secara kinestik, dan ada pula secara auditori. Berarti problem based learning, Bu, ya. Kemudian strateginya tadi sudah Ibu sampaikan, ya, yang secara visual, diferensiasi produk. Bagaimana cara Ibu membagi siswa Ibu ke dalam 3 kelompok yang kinestetik, auditori? Sebelumnya melakukan asesmen awal dulu, Bu, ya. Melakukan asesmen awal, artinya kita melihat dulu, siswa mana nih yang harus kita gabungkan di sini. Apakah dia masuk ke dalam bentuk visual, mereka mempresentasikannya, apakah ke dalam bentuk kinestik atau secara auditori. Jadi kita melakukan asesmen awal dulu untuk mengetahui minat, gaya belajar mereka seperti apa yang mereka ingin. Baik, Bu. Berdiferensiasi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Produk. Berdiferensiasi produk yang terlihat ketika mereka mempresentasikan. Nanti hasilnya berbeda-beda, Bu, ya, dalam hasil mereka mempresentasikan berbeda. Mereka ada yang bermain peran, Bu, ya. Terus ada yang menyajikan presentasi secara menyanyikan. Dijanjikannya materi yang sudah tadi saya ajarkan, lalu mereka mempresentasikan ke depan dengan secara auditori, itu dinyanyikan materi itu. Dan alhamdulillah mereka cukup bervariasi cara-cara mereka menyampaikan materi. Kemudian, ya, Bu, ya. Semoga, Bu, ya. Kemudian penilaian di dalam kelas, Bu, apa aja? Penilaian ada observasi pada saat mereka melakukan diskusi, terus ada evaluasi, asesmen akhir, Bu, ya. Asesmen akhirnya membagikan tugas evaluasi bagi setiap pilihan ganda atau esai itu, esai. Bentuknya esai. Jadi kemudian asesmennya individu, Bu, ya. Iya, individu, benar sekali. Oke, Bu. Kemudian ini kelas berapa, Bu, sasarannya, Bu? Sasarannya kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Waktunya itu kapan, Bu? Hari Selasa.
Hari Selasa. Jam pertama, jam Jam pelajaran pertama. Oke, Bu. 2 jam mata pelajaran. Semoga sukses, Bu ya. Iya, terima Semoga kasih. sukses dalam kegiatan pembelajaran nanti. Saya nanti minta izin, Bu, untuk masuk untuk mengobservasi kegiatan yang Ibu lakukan. Oh Nggak ya, apa-apa, Bu ya? boleh siap. Ya, siap. oke, Bu. Terima Ya, kasih terima banyak, kasih. Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari kegiatan yang kemarin kita bicarakan ya, Bu. Jadi hari ini Ibu akan mengadakan kegiatan pembelajaran dalam kelas, Bu ya? Iya, hari ini akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke, Bu. Boleh saya mendampingi, Bu? Iya, boleh. Oke, terima kasih, Bu. Ayo kita laksanakan bersama-sama. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Oke, silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Belum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadi as-shalihin. Amin. Oke, silakan duduk, Diki. Baik, apa ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada, Bu. Iya. Oke, Ibu absen dulu ya. Fauzia Ingrid. Vika sakit. Jepri. Winda. Yulia Andini. Zahdan. Oke, Ibu lihat hari ini banyak teman kalian yang tidak hadir karena sakit ya. Oke, kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran. Oke, Ibu akan mengingatkan kembali apa-apa nih kesepakatan kelas kita khususnya mata pelajaran IPS. Pertama apa? Kita harus saling menghargai. Terus yang kedua harus jujur. Yang ketiga apa? Ada nggak yang ingat? Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum mengemukakan pendapat atau bertanya. Oke. Terus ini yang terakhir, jangan berisik. Nah, mari dulu kita juga menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta satu orang ke depan untuk jadi dirjen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dengan siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan semuanya duduk kembali. Semuanya sudah siap belajar belum? Siap. Oke, ada yang masih ingat nggak materi kita di minggu lalu? Saya, Bu. Oke, materi apa yang kita pelajari di minggu lalu, Nak? Masalah kelangkaan, Bu. Masalah kelangkaan. Sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Nah, Ibu mau tanya. Kan teman kalian tadi bilang masalah kelangkaan. Kira-kira nih yang lain ada yang ingat apa itu kelangkaan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya, barang atau jasa yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Mantap sekali, kita beri aplaus lagi.
Ibu akan menayangkan satu video, nanti tolong disimak baik-baik videonya ya. Berarti tidak ada aktivitas lain selain menyimak video. Setuju? Setuju. Disimak aktivitasnya, jangan orangnya yang dilihat ya. Oke? Oke. Iya. Oke, kita sudah sama-sama melihat video tadi. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, kira-kira nih, kalian butuh sesuatu nggak dalam kehidupan sehari-hari? Butuh, Bu. Kalian kira-kira butuh apa nih dalam kehidupan sehari-hari? Masih. Oke, silakan Naldi. Makan dan minum dan memiliki pakaian dan tempat tinggal. Oke, luar biasa sekali. Katanya ada makan, minum, dan tempat tinggal. Karena kita, teman kalian tadi sudah menjawab, kita membutuhkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Materinya Ibu ulang lagi, kebutuhan manusia dan skala prioritas. Nah, tujuan pembelajaran kita boleh dilihat bahwa siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Apalagi siswa dapat membuat skala prioritas dengan berbagai situasi. Kita akan menerapkan yang namanya model pembelajaran PBL, yang dimana kita akan memecahkan suatu masalah. Ya, nanti Ibu akan bagikan suatu artikel, di dalam ada suatu kasus ya yang harus kalian identifikasi ya. Apa sih sebenarnya kasus yang ada di dalam artikel itu? Baiklah, biar kalian tambah semangat nih, bagaimana kalau kita lakukan ice breaking dulu? Semuanya berdiri? Iya, bisa dimulai ice breakingnya. Tepuk semangat. Yang dandang. Ding ding ding. Dum dum dum. Semangat. Silakan duduk. Ibu akan menayangkan video lagi, ini terkait materi pembelajaran kita. Ibu instruksikan lagi untuk menyimak video materi ya. Silakan dilihat baik-baik materi yang akan Ibu putarkan. Inilah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu yang tetapi ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan, dan pendapatan, status sosial, ketujuan, dan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemampuan, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pengembangan yang ada. Apa sajakah alat pengembangan kebutuhan itu? Akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan macam-macam. Baik, karena kita sudah bersama-sama melihat video materi hari ini. Ada nggak yang mau memberi tanggapan setelah melihat video materi hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Fauzia. Ibu, apakah kebutuhan itu harus kita penuhi semuanya? Nah, kata teman kalian, apakah kebutuhan itu harus kita penuhi semuanya? Ya, tidak ya, tidak mutlak kita harus memenuhi semuanya ya, tergantung dari jenis kebutuhannya. Di sini sudah dijelaskan tadi, ada kebutuhan primer, oke? Terus ada kebutuhan sekunder, terus ada kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan primer memang harus kita penuhi karena di dalamnya ada kebutuhan makan, minum, tempat tinggal. Bagaimana yang lain paham? Ya, Bu. Jadi kebutuhan itu tingkat memenuhinya tergantung dari jenis kebutuhannya ya. Apakah itu kebutuhan sekunder, apakah itu kebutuhan primer, dan apakah itu kebutuhan tersier. Masih ada yang lain yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, silakan Diki. Bagaimana sikap konsumtif?
Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Teman kalian bertanya, bagaimana sikap konsumtif? Sikap konsumtif itu adalah di mana seseorang ya ingin membeli sesuatu barang secara berlebihan, ingin memenuhi kebutuhannya secara berlebihan. Ada yang bisa mencontohkan ke Ibu? Contohnya seperti orang yang sudah memiliki tas baru tetapi dia masih ingin membeli tas yang lebih bagus. Oke, luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu. Jadi Ibu tanya ya, di sini ada nggak yang punya sikap konsumtif? Oke, jangan ya Dek ya, hindari sejak dini yang namanya sikap konsumtif. Jadi itulah tadi materi yang sudah Ibu tayangkan, kalian semuanya sudah menanggapi. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu lihat nih kayaknya semangatnya turun, perlu kita ice breaking lagi, oke? Oke, kita ice breaking dulu lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dun dun dun. Oke, harus semangat. Kelompok 1. Kelompok 1 nama kelompoknya apa sayang? Cerdas. Iya, Bu. Ibu sudah bagikan LKPD, silakan masing-masing kelompok dilihat. Dan di situ sudah ada petunjuknya ya. Sudah ada petunjuknya, kalian diinstruksikan untuk memasangkan ya. Memasangkan kebutuhan mana, jenis kebutuhan apa ya. Ini kebutuhan sehari-hari, bisa dilihat di sini jenis kebutuhannya kan. Nah, di sini ada menurut intensitasnya apa saja. Ada kebutuhan primer, sudah ada gambarnya kan? Ada kebutuhan sekunder, terus ada kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Bagaimana? Semuanya sudah? Sudah, oke. Sekarang Ibu ada lagi nih kalian untuk ini ya, ada lagi yang akan Ibu bagikan guna menambah pemahaman kalian lagi ya, menggali atau mengidentifikasi kasus yang ada di artikel yang Ibu bagikan ini ya. Silakan diidentifikasi. Ibu minta masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, kalau semuanya sudah selesai, mari kita masing-masing kelompok ya mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, masing-masing kelompok, Ibu minta 2 menit satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan silakan kelompok lain kalau mau bertanya atau menanggapi boleh ya.
Ya, oke, silakan kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang lain tolong didengarkan temannya. Kalau ada yang mau ditanggapi, silakan ditanggapi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marlian. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelompok keren. Ingin membahas bahaya gaya hidup hedon. Gaya hidup hedon adalah gaya hidup yang dapat berdampak negatif pada pengelolaan keuangan. Seorang hedonis tidak akan memahami skala prioritas dalam mengatur pengeluaran. Dampak dari mindset tersebut adalah orientasi keuangan yang tidak jelas, di mana pemilihan keinginan pribadi didahulukan sebelum kebutuhan pokok. Dan jenis pekerjaan gaya hidup. Jelaskan mengapa gaya hidup memengaruhi tingkat kebutuhan. Karena gaya hidup seseorang akan berdampak pada gengsi. Dan untuk memenuhi gaya hidupnya, seseorang akan berusaha mendapatkan barang yang ia inginkan. Oke, bagaimana kelompok? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Apa katanya penyebabnya sehingga mereka memiliki gaya hidup hedon? Gaya hidup hedon yang berdampak negatif pada pengelolaan keuangan. Seseorang hedonis tidak akan memahami skala prioritas dalam mengatur pengeluaran. Dampak dari mindset tersebut adalah orientasi keuangan yang tidak jelas, di mana pemilihan keuangan pribadi didahulukan daripada keinginan pokok. Oke, sudah sangat jelas ya bahwa adanya gaya hidup hedon itu karena tidak termanage-nya keuangan mereka ya. Keinginan dia lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Kembali lagi ke skala prioritas kita itu apa. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 boleh? Mari kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Linda Aulia dari kelompok cerdas atau kelompok 2. Ingin mempresentasikan tentang pendapat mengenai informasi tersebut. Yang pertama, gaya hidup hedon dapat menyebabkan perilaku individualis, sikap egois, sikap pemalas, dan kurang bertanggung jawab kepada diri sendiri. Gaya hidup ini juga dapat menyebabkan kebiasaan konsumtif, karena membeli barang-barang hanya karena kesenangan semata dan berujung boros. Kemudian, kebutuhan manusia dapat disesuaikan dengan tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan gaya hidup. Jelaskan mengapa gaya hidup dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan. Nah, gaya hidup seseorang memengaruhi tingkat kebutuhan karena gaya hidup seseorang akan berdampak pada gengsi. Dan untuk memenuhi gaya hidupnya, seseorang akan berusaha mendapat barang yang ia inginkan. Oleh sebab itu, gaya hidup akan memengaruhi tingkat kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Jelaskan mengapa gaya hidup hedon memengaruhi tingkat kebutuhan. Nah, Ya. gaya hidup seseorang memengaruhi tingkat kebutuhan karena gaya hidup tersebut akan berdampak pada gengsi. Dan untuk memenuhi gaya hidupnya, seseorang akan berusaha mendapat barang yang ia inginkan. Oleh sebab itu, gaya hidup akan memengaruhi tingkat kebutuhan. Nah, sudah sangat jelas kan bahwa gaya hidup hedon itu sangat berbahaya. Lihat dulu kebutuhan kita bagaimana, pendapatan kita bagaimana. Jangan ada gengsi-gengsi ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, tumbuhkan dari dalam diri kalian mulai sekarang. Jangan tuh yang namanya ada gengsi. Orang mau beli ini, kita harus juga. Jangan ya, lihat dulu kemampuan kita sampai di mana, oke? Jangan sampai terjadi kasus yang ada di lembar ini, ya? Ya, Bu. Ini karena adanya gaya hidup hedon. Oleh sebab itu, bagaimana kalau hari ini kita ini dulu, ya Ibu mau lihat dulu. Kalian buat ide, ya, membuat ide untuk materi kita hari ini, ya.
seperti ada yang kira-kira nih yang mau menampilkan presentasi dari materi kita yang misalkan ada yang visual ya, ada yang berperan auditori dan ada yang kinestik. Oke, boleh? Boleh? Oke, kalau begitu silakan. Ayo, silakan ini. Ini bagian apa? Kita akan berperan dengan Oh iya, oke, silakan ya. Ayo, silakan masing-masing kelompok, silakan diskusikan apa yang akan kalian tampilkan ya. Sudah selesai? Ya, Bu. Oke, sangat hebat sekali, luar biasa. Baiklah, Ibu akan meminta ya masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan nih hasil kerjanya seperti apa. Ibu juga sangat penasaran ya. Oke, bagaimana? Nah, sebelum kalian mempresentasikan, kita ice breaking dulu kali ya. Sekira kita lebih ini santai, lebih rileks, tidak tegang ya pada saat presentasi. Bagaimana? Ayo kita ice breaking dulu ya sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dang dang. Ding ding ding. Dun dun dun. Luar biasa sekali. Saatnya masing-masing kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya ya, hasil proyeknya. Silakan. Siapa yang mau maju duluan nih? kelompok 1, Bu. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Ayo, kelompok 1 boleh. Yang lain silakan dilihat temannya ya. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah kelompok keren ya. Yang mana keren itu dia harus menampilkan sesuatu yang keren. Ayo, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan kita ada penjual dan ada pembeli. Berikut semuanya ada 3. Ketiga penjual tersebut menjual alat-alat sekolah dan kebutuhan wanita lainnya. Maju penjual ketiga, lalu datanglah pembeli ketiga dengan tasnya yang masih sangat bagus. Wah, ada tas nih. Wah, ada tas nih. Mau beli kebetulan warnanya juga bagus. Oh, iya. Nah, ini adalah contoh customer yang bersikap konsumtif ketika ia sudah memiliki tas yang masih baru, tetapi ia masih tertarik dengan tas keluaran terbaru. Iya. Ya, silakan duduk. Perbedaan pembeli yang lebih membutuhkan kebutuhannya dan perbedaan pembeli yang lebih membutuhkan keinginannya, serta pembeli yang memiliki sifat konsumtif. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri aplaus yang sangat luar biasa buat kelompok keren. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau cerdas ingin mempresentasikan tentang kebutuhan manusia dalam bentuk lagu atau bisa juga disebut dengan auditori. 1, 2, 3. Kebutuhan manusia ada 3 jenisnya. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Kebutuhan primer, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan mendasar. Kebutuhan sekunder ada contoh-contohnya: TV, HP, dan laptop, peralatan rumah tangga. Kebutuhan tersier, kebutuhan mendasar, perhiasan, rumah mewah, dan mobil. Ya, itu tadi tentang presentasi kami dalam bentuk lagu atau juga bisa disebut dengan auditori. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, amazing sekali, kita beri aplaus. Silakan duduk. Luar biasa sekali hari ini pembelajaran kita ya. Semuanya sudah bisa menjelaskan dengan masing-masing gaya belajarnya mau yang seperti apa. Sekarang Ibu evaluasi dulu ya masing-masing. Ibu ada lembar soal ya, masing-masing semuanya mengerjakan. Ini bukan kerja kelompok nak ya, ini masing-masing mengerjakan ya. Oke, sisanya untuk evaluasi sisa 2 menit lagi ya nak ya. Sudah selesai? Oke, sudah selesai semuanya nak? Oke. Sudah selesai semuanya. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, di atas itu sudah Ibu ini kan kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu memiliki banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan hidup. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, kita perlu membuat yang namanya, yang sudah tadi kita pelajari adalah membuat skala prioritas. Nah, dengan skala prioritas, kita bisa menentukan mana yang lebih penting dipenuhi dan mana yang tidak terlalu penting kita penuhi. Nah, dengan begitu kita bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki secara efektif dan efisien agar tidak terjadi kelangkaan seperti pembelajaran kita minggu lalu, ya kan? Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Bagaimana belajarnya hari ini, menyenangkan? Bagian mana nih yang menyenangkan kira-kira nih? Di bagian mana nih yang menyenangkan? Bagian presentasi. Walah, bagian presentasi. Nah, selanjutnya Ibu mau mengingatkan materi kita selanjutnya. Interaksi antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya ya kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu berkah ya, bermanfaat bukan untuk kita tetapi juga orang banyak ya. Silakan ketua kelasnya. Ketua kelas memimpin doa bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa
Amin. Alhamdulillah untuk hari ini. Ayo Diki, silakan duduk. Oke, alhamdulillah untuk hari ini ya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, Ibu ucapkan untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, apa kabar? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Baik Bu, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi. Izin minta waktunya lagi untuk hari ini kita kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pasca observasi. Saya nanti akan bertanya beberapa pertanyaan dari Ibu terkait apa yang sudah Ibu lakukan di kegiatan observasi kemarin. Nah, yang pertama saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kemarin. Rasanya senang. Alhamdulillah kegiatan semuanya berjalan dengan baik. Sesuai dengan planning, sesuai dengan ekspektasi yang sebenarnya pendidik sampaikan. Iya, ya. Oke, kemarin itu Ibu menggunakan model pembelajaran UBL ya, Iya. ya, Business Learning. Jadi Ibu banyak memberikan masalah melalui LKPD juga. Iya, ada PPD yang saya lakukan karena mereka memverifikasi kasusnya. Ada berapa LKPD kemarin? Saya harus Kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin apakah menurut Ibu tercapai tujuan pembelajaran? secara keseluruhan sudah, tapi memang ada beberapa anak yang memang belum mencapai. Tapi kan memang alamnya kan, iya proses anak-anak. Nggak mungkin semua dalam satu kelas itu anak-anak langsung bisa memahami secara detail pembelajaran. Izin saya mengadakan namanya sharing lah tentang tujuan pembelajaran. Boleh. Buat kemarin ya Bu, di sini tujuan pembelajaran Ibu itu adalah peserta dapat membuat skala prioritas untuk berbagai situasi dengan benar dan tepat gitu ya Bu ya. Di sini dalam tujuan pembelajaran itu kan kita menggunakan rumus ABCD Bu ya, di mana kita ada A-nya yaitu audiens atau siswanya Bu ya, kemudian B behaviornya ya, bagaimana, kemudian dari tujuan pembelajaran itu ya, siswa menampilkan kebiasaan yang baik, kemudian C-nya itu apa Bu? Kondisinya Bu ya, kondisi yang diciptakan, kemudian D-nya itu delivery-nya, tingkat keberhasilan. Di sini Ibu sudah ada di mana audiensnya itu Ibu memasukkan peserta didik ya, dapat membuat skala ya, perilaku yang diharapkan itu nanti anak-anak itu dapat membuat skala prioritas gitu Bu ya. Kemudian kondisinya dalam situasi macam-macam ya, dan tingkat keberhasilannya itu dengan benar dan tepat. Alhamdulillah ya, berarti secara model pembelajaran itu sudah cukup memahami tentang tujuan pembelajaran. Kemudian izin saya bertanya, apakah ada hambatan yang Ibu alami selama masa proses kegiatan pembelajaran? Kalau berbicara masalah hambatan pasti ada. Tapi maksudnya hambat itu masih bisa dialami. Misalkan salah satu hambatannya itu ini kurangnya keaktifan anak ya. Terus yang kedua misalkan motivasi apa sih, kesenangan anak dengan melakukan diskusi. Dan saya sadari di situ memang letak kesalahannya itu dari guru sebagai kita pendidik. Harusnya sebelumnya kita menyusun sitak pembelajaran itu harus melibatkan peserta didik dalam penyusunan pembelajaran kita. Kita harus melibatkan
sadar ya Iya, kalau misalnya ibu merasa ibarat bahasa kasarnya mengacuhkan mereka Bu ya dalam pada saat karena itu ya. kita merasa ini sementara kita sudah proses, harusnya kan tidak begitu. Setidaknya kita selalu merangkul mereka, memberi mereka motivasi, memberi semangat. Ayo maju ke depan, ayo keluarkan argumenmu, pendapatmu seperti apa, bertanya kalau memang tidak mengerti. Jadi itu ya perasaan ibu ya. Akhirnya Apa penyebabnya gitu Bu? penyebabnya harusnya saya melibatkan mereka, setidaknya saya memberi mereka peran masing-masing dalam kelompok. Jadi di setiap kelompok itu anggotanya harus mereka punya peran masing-masing, sehingga mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Misalkan dalam satu kelompok, oh kamu ini ya, perannya ini ya, yang kedua kamu perannya ini ya, jadi mereka cuma tidak menonton. Jadi maksud ibu kesalahannya itu menurut ibu ya karena ibu kurang mengajak Kurang begitu ya. mengajak, kurang melibatkan lah semua peserta didik. Iya. Oke Bu, solusi apa yang ibu akan lakukan nantinya apabila di kegiatan pembelajaran berikutnya ini untuk mengatasi hal yang kata ibu tadi permasalahan itu? Solusi pertama, saya akan mencoba melakukan pertemuan dengan peserta didik secara informal, kan? Artinya sharing-sharing, menanyakan kalian menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita, apa yang harus ibu lakukan agar kalian ini merasa tertarik dengan pembelajaran ibu. Kan memang pelajaran PS ya memang sedikit agak membosankan, jadi kita sebagai guru PS harus selalu berinovasi agar membuat siswa-siswa itu kita menarik dari pelajaran dan materi. Apalagi kalau pelajaran sejarah Bu, memang rata-rata siswa itu agak ini aja kurang tertarik dengan materi. Iya. Ya salah satu cara saya itu tadi melakukan pertemuan dengan mereka. Setelah mendengarkan pendapat mereka, barulah saya sedikit oke, baik kita lagi ya merefleksi lagi dari metode pembelajaran kita, strategi pembelajaran kita, apa yang harus dilakukan. Baik. Kira-kira nih kapan rencananya akan ibu lakukan? Aksinya kapan? Ya secepatnya Mungkin untuk kedepannya. iya, untuk kedepannya kita berlakukan, kita maksimalkan lagi. Kasihan anak-anak kan. Kalau kali masuk, kalau anak-anak semua anak-anak tidak memahami materi kan rugi kita kan. Ya kasihan. Iya baik Bu. Tapi kalau saya lihat Bu ya dari hasil observasi kemarin Bu ya, ibu dalam mengajar itu alhamdulillah sudah baik Bu ya. Kalau dari misalnya kegiatan pelajarannya itu disampaikan, anak-anak berkolaborasi itu sudah alhamdulillah Meskipun baik. tidak semuanya, Iya. Tapi mungkin itu tadi kata ibu ya, ada beberapa siswa yang tidak ikut serta ya, yang belum begitu aktif ya dalam pembelajaran. Rasanya macam tidak dilibatkan. Dan itu yang akan menjadi fokus ibu ke Iya, depannya. PR buat saya lah. Dalam segi ibu memberikan merangkul untuk anak-anak itu bagaimana caranya ibu Dari merangkul segi anak-anak? saya mencoba mendekati anak-anak. Ayo ibu kasihkan contoh, misalkan coba deh kamu pelajari ya, misalkan beberapa anak yang kurang memahami materi tadi, kalau dikatakan remedial bukan, cuma hanya sebagai pendekatan saya dengan anak-anak. Coba deh, atau misalkan lewat media sosial saya mencoba mengamalkan di grup gitu kan, kami punya grup setiap mata pelajaran, misalkan kelas 9 ada ininya, ada grupnya, kelas 7 ada grupnya khusus IPS. Jadi saya mencoba membagikan materi di situ, dan saya mencoba mensentil anak-anak ini. Bagaimana? Ayo coba deh kalian membaca ini. Kemukakan pendapat kalian, tuliskan pendapat kalian seperti apa. Dan saya lihat kalau anak-anak disuruh mengetik, menulis di dalam handphone, luar biasa Bu. Dia mengemukakan Keluar ya, Bu. Iya, keluar. Apa kritis aja gitu loh. Beda di dalam oh berarti dia lebih senang belajar seperti ini kayaknya. Berarti scaffolding ibu tidak sekedar di dalam pembelajaran ya. Iya, Di luar pembelajaran di luar jam ibu tetap pelajaran mendorong siswa Iya, ya. siswa agar lebih lah dalam materi seperti apa dia harus mengerti. Mungkin pada saat di dalam pembelajaran dia kurang memahami, tapi pada saat kita
coba di media sosial diskusi online, bisa anggaplah diskusi online dalam sebuah grup WA, saya bagikan sedikit, nggak banyak sih, cuma materi pertanyaan-pertanyaan. Coba sih ini jawab, sih ini jawab. Dan bisa mengetik, maksudnya, oh dia tidak bisa bersuara, tetapi dia bisa mengungkapkan pendapatnya lewat tulisan. Mungkin ini berhubungan dengan kepercayaan diri Kepercayaan luar biasa. public speaking Kurang mereka iya. karena Dan- merasa public speakingnya rendah mungkin begitu ya. Anak-anak kita di sini kan mungkin bahasa, ya bahasa salah satunya mereka bukan tidak terbiasa berbahasa Indonesia, tapi memang sangat terbatas sekali mereka membahasakan pikirannya, ide-idenya. Baik. Terima kasih sekali Bu atas kegiatan webinar ini. Itu juga memberikan inspirasi untuk saya Bu ya. Sehingga nanti kemudian apa yang kata Ibu tadi menjadi permasalahan Ibu bisa Ibu atasi, bisa Ibu lanjutkan aksinya Bu. Ya, nanti akan ditunggu kabar-kabarnya ya. Semoga untuk pembelajaran yang lebih berhasil lagi. Ya, amin amin. Terima kasih banyak.